Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan malam ini kita sebenarnya masih melanjutkan pemikiran James Bennett tentang media massa dan politik ilusi. Bagian pertama yang kita sampaikan, dan sekarang ini kita masuk pada bagian kedua. Dan pemikiran James Bennett yang diambil dari bukunya itu bisa terselesaikan dalam 2 kali pertemuan atau pembahasan kita tentang media dan politik ilusi ini. Pada bagian ini kita membicarakan tentang persepsi masyarakat terhadap kebijakan dan isu-isu politik. Pada pembahasan ini kita selalu sebenarnya berkaitan dengan aktor politik dan bagaimana misalnya aktor politik dapat menciptakan persepsi masyarakat terhadap kebijakan dan isu-isu politik melalui berbagai cara. Teman-teman sekalian, pasti misalnya ada berbagai macam media, berbagai latar belakang dan tujuan kepentingan misalnya dari setiap media dan para kalau misalnya ahli medianya, dan kemudian mereka mencoba untuk melakukan pengaruh dari media yang mereka miliki dan bagaimana misalnya komunikasi politik mereka itu bisa tercapai dengan baik. Teman-teman sekalian, persepsi media terhadap kebijakan dan isu-isu politik itu dikemukakan oleh James Bennett itu melalui 6 cara. Yang pertama adalah melalui pengendalian pesan dan framing. Melalui pengendalian pesan dan framing ini, aktor politik dapat mengendalikan pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat dan para pemilih atau pemirsa dengan cara menjanjikan informasi tentang kebijakan atau isu-isu tertentu. Teman-teman sekalian, kita melihat sekarang, misalnya berganti-ganti isu-isu itu yang dicoba disampaikan oleh pemerintah atau misalnya dari pihak-pihak lain, dan kemudian isu itu seperti berganti, kemudian umumnya sekarang, bagaimanapun misalnya media dan pemerintah mencoba untuk menemukan atau mengungkapkan gagasannya, jarang sekali diterima oleh masyarakat. Jadi mulai terbentuk sebenarnya tidak begitu percayaan masyarakat terhadap misalnya isu-isu atau pengendalian pesan yang dikemukakan melalui framing, melalui media-media itu. Tapi masyarakat sudah mempunyai misalnya pandangan yang relatif misalnya beda dengan apa yang dikemukakan. Jadi kita melihat melalui teknik yang kita sebut tadi dengan penyajian narasi atau framing, mereka dapat menempatkan isu-isu tersebut dalam konteks yang lebih mereka harapkan misalnya bisa mendukung atau menguntungkan bagi tujuan politik mereka. Jadi teman-teman sekalian, di lingkungan kita misalnya, awal lagi kalau pada pemilu kemarin, paling tidak kita misalnya bisa melihat ada 2 kelompok yang berbeda kepentingan dan tujuannya, dan kemudian 2 kelompok itu mencoba memframing sebenarnya apa yang mereka ingin sampaikan pada masyarakat yang diharapkan sebenarnya mendukung dan melakukan atau mendukung dan mempercayai apa yang dikemukakan melalui media itu. Yang kedua adalah pemanfaatan media massa. Teman-teman sekalian, yang dikemukakan pada pemanfaatan media massa ini oleh James Bennett adalah bagaimana melalui hubungan dengan media massa itu, aktor politik dapat memperlihatkan atau memperoleh liputan yang besar dan mempengaruhi bagaimana isu-isu politik itu dapat dipresentasikan kepada masyarakat dengan baik. Mereka dapat menggunakan wawancara, misalnya pada tokoh tertentu atau masyarakat tertentu, atau misalnya melakukan konferensi pers atau pernyataan resmi untuk mengontrol narasi yang diberikan oleh media. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya suatu teknik yang secara umum bagaimana misalnya memanfaatkan media itu untuk bisa mencapai tujuan media supaya mereka misalnya bisa mewawancarai orang atau kelompok tertentu atau melakukan konferensi pers atau juga mengungkapkan misalnya pernyataan resmi untuk mengontrol narasi yang diberikan pada masyarakat, dan diharapkan misalnya setelah itu nanti ada dukungan dari masyarakat dan percaya pada apa yang dikemukakan oleh media tersebut. Dan yang ketiga adalah penyampaian pesan emosional. Teman-teman sekalian, pada penyampaian pesan emosional ini, aktor politik sering sekali menggunakan pendekatan emosional dalam komunikasi. Misalnya, mereka menciptakan respon yang kuat dari masyarakat terhadap kebijakan tertentu atau isu-isu tertentu. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita katakan tadi
ya ada upaya untuk bisa membukakan kontrol sosial dengan menggunakan pendekatan emosi dalam komunikasi, biasanya justru hal ini dapat mempengaruhi persepsi publik dan membuat mereka lebih terbuka terhadap suatu ide atau tindakan politik tertentu. Teman-teman sekalian, misalnya kemarin kita lihat misalnya ada isu-isu yang berbagai macam waktu kampanye itu, yang berbeda satu dengan yang lain. Bagaimana misalnya upaya untuk menganggap bahwa ada pembagian sembako itu sebenarnya hal yang baik, dan kemudian pada sisi lain misalnya mengatakan itu adalah suatu pelanggaran terhadap peraturan atau perundang-undangan, atau pelanggaran karena ada keberpihakan, atau itu termasuk cawe-cawe. Dua problem ini sebenarnya, bagaimana penyampaian pesan emosional itu selalu dikemukakan bisa saja dengan cara berbeda. Bukan hanya misalnya dalam satu arus atau satu arah, tapi bisa saja misalnya dari beberapa pandangan atau kelompok yang berbeda terhadap isu-isu atau pesan yang dikemukakan. Yang berikutnya dikatakan pada bagian yang keempat adalah, jadi tadi dikatakan bahwa hal ini, misalnya pengaruh emosional itu dapat mempengaruhi persepsi publik dan membuat mereka lebih terbuka terhadap ide atau tindakan politik. Jadi mereka misalnya memiliki kesadaran apa yang mereka anggap misalnya lebih tepat untuk yang mereka dukung atau tidak. Dan yang keempat di sini dikatakan kampanye dan publisitas dengan acara-acara khusus. Teman-teman sekalian, sering sekali misalnya kan acara-acara itu misalnya ya katakanlah musik ya, kemudian nanti di situ ada kampanye, kemudian misalnya dengan meminta para penyanyi atau aktor atau aktris terkenal, kemudian melalui kampanye publisitas yang diselenggarakan secara khusus itu, diharapkan ada pandangan-pandangan politik tertentu dikemukakan, kemudian ada acara pidato, atau ada kunjungan lapangan, dan berbagai macam cara lain, misalnya seperti mengarahkan perhatian publik pada isu-isu tertentu. Teman-teman sekalian, jadi ada empat yang sudah kita sampaikan, misalnya bagaimana cara untuk bisa menyampaikan isu-isu kepada masyarakat, dan yang kelima adalah pemanfaatan media sosial. Pada pemanfaatan media sosial ini, aktor politik modern sering sekali menggunakan media sosial untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Dan dengan komunikasi langsung itu, mereka berupaya untuk mempengaruhi opini publik. Mereka dapat membagikan konten yang disediakan untuk mengubah persepsi atau promosi pesan-pesan tertentu pada masyarakat. Teman-teman sekalian, pemanfaatan media sosial itu bisa dengan berbagai macam cara ya, bisa misalnya memang melalui media komunikasi, tapi dalam pengertian misalnya dengan menyebarkan selebaran atau misalnya membuat spanduk dan lain-lain, itu bisa disebut sebagai pemanfaatan media sosial dalam pengertian luas, karena di sini bukan hanya misalnya media sosial yang sering kita anggap hanya misalnya pada katakan misalnya penyampaian melalui internet atau komunikasi yang elektronik, tapi bisa juga misalnya dengan bentuk media lain seperti saya katakan tadi, melalui spanduk, poster, dan selebaran media, surat kabar, dan lain-lain. Teman-teman sekalian, dan yang keenam adalah penyaringan informasi. Pada penyaringan informasi ini, aktor politik yang juga dapat memanfaatkan kontrol terhadap informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui kebijakan informasi atau melalui hukum yang mempengaruhi kebebasan pers. Teman-teman sekalian, penyaringan informasi ini sebenarnya sesuatu yang tidak baik, tidak sesuai dengan kebebasan untuk berbicara dan berpendapat. Tapi sering sekali misalnya kalau dianggap ada hal-hal tertentu yang akan merugikan, terutama sekali misalnya pihak penguasa, sering sekali misalnya dilakukan penyaringan informasi. Jadi informasi seperti bisa misalnya melalui media ditutup, dan aktor politik juga dapat memanfaatkan kontrol informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui kebijakan-kebijakan lain, misalnya melalui aturan hukum, bagaimana misalnya bentuk penyaringan media elektronik yang sering sekali misalnya masyarakat kita itu sebenarnya dikatakan mereka melanggar aturan elektronik ya, peraturan media elektronik itu, dan kemudian dengan mengatur akses terhadap informasi, mereka dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan dan isu-isu politik. Teman-teman sekalian, dengan cara-cara yang enam yang kita kemukakan di atas, dan itu sebenarnya tetap bersumber dari pemikiran James Bennett
Dan cara-cara itu, ya aktor politik dapat secara aktif membentuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan dan isu-isu politik sesuai dengan tujuan politik mereka. Teman-teman sekalian, kemampuan mereka untuk mengontrol narasi atau pesan yang disampaikan kepada publik itu sering sekali sebenarnya menjadi bagian terpenting dari strategi politik mereka. Teman-teman sekalian, pada bagian akhir ini saya mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang manajemen citra dan pemanfaatan media massa. Teman-teman sekalian, manajemen citra dan pemanfaatan media massa merupakan strategi yang digunakan oleh aktor politik sebenarnya untuk mengubah narasi politik sesuai dengan kepentingan politik mereka atau politik tertentu. Berikut ada cara-cara di mana cara itu sering sekali digunakan secara efektif untuk dilakukan. Yang pertama adalah pembentukan citra politik yang positif, ya. Jadi bagaimana misalnya aktor politik bekerja untuk membangun citra positif terhadap politik melalui media massa. Dan yang kedua, pengelolaan yang kita sebut sebagai pengelolaan krisis. Jadi upaya untuk melakukan manajemen citra dalam menangani krisis dan kontroversi dengan cara-cara meminimalkan dampak negatif. Yang ketiga misalnya melakukan pemilihan pesan dan framing dengan menggunakan media massa yang memungkinkan aktor politik untuk memilih pesan-pesan tertentu yang akan disampaikan kepada publik dengan cara framing. Teman-teman sekalian, yang terakhir adalah penggunaan penyiaran dan teknik visual. Pemanfaatan media audiovisual seperti televisi, video, atau foto dapat memberikan dampak yang lebih kuat dalam mengubah persepsi publik atau masyarakat. Teman-teman sekalian, itu adalah bagian yang keempat dan yang terakhir saya kemukakan di sini adalah kampanye komunikasi terpadu. Pada bagian kampanye komunikasi terpadu ini, manajemen citra melalui media massa melibatkan penggunaan kampanye komunikasi terpadu dengan berbagai platform media. Aktor politik dapat mengkoordinasikan pesan-pesan politik mereka melalui media cetak dan media elektronik, media sosial, dan kegiatan publik. Teman-teman sekalian, jadi itu adalah hal-hal yang dikemukakan oleh James Bennett. Bagaimana misalnya media mencoba untuk bisa membentuk dan mempengaruhi opini publik melalui berbagai macam cara dan bentuk media yang digunakan. Terima kasih atas perhatian para pendengar setia Dialektika malam ini. Mudah-mudahan tetap ada sambungan dengan materi dan pemikiran-pemikiran lain yang masih banyak sekali kita coba untuk bisa memperkuat wawasan kita, dan terutama sekali bagi teman-teman mahasiswa mulai dari S1, S2, S3, kita mencoba sebenarnya untuk memberikan secara umum pada semuanya itu berbagai macam teori pemikiran ya dalam berbagai macam ilmu yang bisa digunakan sebagai kerangka teori, konsep, paradigma, dan metode yang bisa digunakan untuk jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan juga sebenarnya skripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.